Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, aku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut
oleh kematian-Mu di kayu salib. Sungguh kebangkitan-Mu dari maut telah menyinari kuburan kami dan menjadikan kami manusia berpengharapan. Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut, karena Engkaulah pemimpin kami yang hidup. Engkau telah merenggut kami dari kegelapan dan membawa kami ke dalam terang. Engkau telah merampas kami dari tawanan dosa, agar kami menjadi anak-anak Allah. Ya Kristus, persatukanlah kami selalu dalam kematian-Mu terhadap dosa dan kehidupan-Mu bagi Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38. Telah kutemukan dasar yang kuat. Aku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkaku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putra-Mu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7,
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 289. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan memperoleh hidup yang kekal. Namun dalam kehidupan nyata kami sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu, dan jauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kasihanilah kami, orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami, tetapi ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus, yang telah rela menderita dan mati dan sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami setiap umat yang percaya kepada-Mu. Diberi kesempatan kepada jemaat berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit.
Kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami, ya Tuhan. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383. Sungguh indah kabar mulia. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Dan janganlah kamu mabuk doleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Mari kita mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana seminggu lamanya Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menyertai kami, kehidupan setiap jemaat-Mu ya Bapa di BNKP Depok. Ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami membawakan persembahan kami ke hadapan-Mu. Ya Bapa, kami tahu ya Bapa, ini semua hanya karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memberi dari sebagian berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mohon berkatilah persembahan kami ini, agar menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Terlebih-lebih ya Tuhan, semua jemaat-Mu yang telah mengumpulkan persembahan pada hari ini, Engkau berkati mereka, Engkau berkati keluarga, dan juga usaha-usaha atau pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, agar
mereka ya Bapa bisa mempersembahkan kepadamu persembahan yang berbau harum di hadapan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Allah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami selama 1 minggu lamanya. Engkau telah memberkati dan menolong kami. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman. Karena itu berkati setiap kami. Tolong kami Tuhan,
sehingga sabda Tuhan yang akan kami bacakan dan renungkan ini boleh menjadi terang dan suluh dalam setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarkan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan bagi kita Minggu 3 Mei 2020 terambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai ayat 36. Begini bunyi firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria di padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah, dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini kita tetap sehat dan tetap bersuka cita sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Tema renungan kita yaitu bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Pernahkah kita dalam hidup ini kehilangan sukacita dan kegembiraan? Atau pernahkah kita kehilangan arah dan tujuan dalam hidup ini? Apakah setiap kita pernah merenungkan dan mencari penyebabnya mengapa hal itu terjadi? Lalu apakah setiap kita masih sanggup bersorak-sorak di saat kita masih dirundung kegelisahan, kekhawatiran, kepanikan, ketakutan, kecurigaan, dan bahkan keputusasaan akibat wabah yang melanda umat manusia di bumi saat ini? Apalagi Bapak Ibu Saudara di tengah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan pemerintah di wilayah di mana kita hadir saat ini. Sebagian besar kita mungkin merespon secara positif dan sebagian lagi kita respon dengan cara negatif. Kita mungkin menggerutu, lalu kita merasa bosan karena seluruh pergerakan kita dibatasi, ditambah lagi seluruh pekerjaan kita terganggu, rencana kita terganggu, dan lain sebagainya ikut terganggu dalam hidup kita. Lalu di saat yang bersamaan juga, kita diajak untuk bersorak-sorak, bergembira, bersukacita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kemungkinan ketika hal itu terjadi, kita akan merasa kesal, kita jengkel, kita marah. Mengapa? Karena kita merasa bukan waktu yang tepat untuk mengekspresikan sukacita, untuk mengekspresikan sorak-sorai, untuk mengekspresikan kegembiraan, karena kita sedang berada di tengah-tengah kesulitan. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri juga, ada banyak orang justru menikmati dengan sukacita.
Semenjak diberlakukannya aturan tinggal di rumah dan bekerja dari rumah, ada banyak orang mensyukuri hal seperti itu. Mengapa? Karena mereka memiliki waktu yang banyak bersama dengan keluarganya. Yang tadinya hampir tidak ada waktu bersama dengan keluarga, karena pagi pergi dan pulang malam. Sekarang, dengan tinggal di rumah, dengan bekerja di rumah, ia memiliki waktu banyak bersama dengan keluarga. Bermain bersama keluarga, bercanda bersama dengan keluarga, bercerita bersama dengan keluarga, bercengkeraman bersama dengan keluarga, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi saat ini orang mulai mengekspresikan bakat dan talenta melalui media digital yang selama ini mungkin terpendam, tidak bisa diekspresikan oleh karena tidak ada waktu. Dengan adanya situasi saat ini kita melihat ada banyak orang yang menjadi penyanyi dadakan. Ada yang menjadi YouTuber, ada yang menjadi ahli memasak makanan dengan berbagai variasi menu, ada juga yang menjadi ahli masak kue dengan berbagai resep. Tentu di satu sisi hal ini sehat dan bergizi. Dan yang lebih penting adalah dipastikan bahwa makanan atau kue itu pasti steril. Dan di samping itu Bapak Ibu Saudara, tentu semuanya ini juga bisa menambah pundi-pundi keuangan keluarga. Ini menunjukkan bagi kita bahwa situasi yang kita alami saat ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa apapun situasinya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, bersorak-sorai, bergembira, dan bersukacita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Yubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nama minggu ini mengingatkan setiap kita, seluruh makhluk ciptaan Tuhan, untuk menaikkan pujian kepada Tuhan karena hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Sebagaimana Daud dalam perikop yang kita baca dan renungkan hari ini, mengajak seluruh umat Israel untuk bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan atas segala kebesaran dan keagungan namanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang menyebabkan Raja Daud dan Israel bersorak-sorai? Melalui renungan ini menjelaskan bahwa ketika tabut perjanjian kembali ke Israel, maka jiwa mereka penuh dengan sukacita. Mengapa? Karena tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Allah yang dibuat pada zaman Musa, yang isinya yaitu 2 loh batu hukum Taurat dan 1 buli-buli emas berisi mana dan tongkat Harun yang pernah bertunas. Jadi ketika tabut perjanjian itu berada di depan Israel, maka musuhnya ditaklukkan Allah. Tetapi sebaliknya juga, ketika tabut itu dirampas oleh bangsa lain, maka Israel akan mengalami kekalahan. Itulah sebabnya nanti ketika tabut itu kembali ke Yerusalem, Daud sangat bersuka cita dan meminta Asaf memimpin syukur kepada Allah. Itu dapat kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di tengah situasi yang sangat tidak menentu saat ini, kita juga diajak untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Lalu, bagaimanakah kita bersorak-sorai kepada Tuhan berdasarkan nats renungan kita hari ini?
Yang pertama adalah dengan cara seluruh semesta beserta isinya terpanggil untuk bersyukur dan mengakui bahwa Tuhan Raja. Saudaraku, penuturan Daud yang Daud ucapkan sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan, sebagai bentuk keberpihakan Tuhan atas pertolongan yang dilakukan oleh Tuhan bagi Daud. Dan bukan hanya dirasakan oleh tingkat manusia saja. Tetapi kalau kita baca di ayat 31 sampai ayat 33 itu, dikatakan di sana bahwa langit dan bumi turut bersuka cita, bersorak-sorai, bahkan mengakui Allah sebagai Raja atas bumi. Bahkan dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, bahwa gemuruh laut, perpohonan, mengambil tempat untuk bersuka cita atas kasih karunia Allah. Puji-pujian Daud ini menyentakkan kita yang seringkali memandang sebelah mata terhadap lingkungan hidup. Yang sering kita membuat alam kita eksploitasi demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Gaya hidup yang materialistis, konsumtif, dan hedonisme, serta menjadikan kita sebagai penguasa pada alam ini. Yang pada akhirnya terjadi kerusakan dan tidak ada keseimbangan pada alam semesta. Tetapi melalui renungan ini, ia mengingatkan setiap kita untuk menjaga alam semesta. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan cara mengakui kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat, tidak pernah lalai untuk menolong kita. Saya percaya ada banyak pengalaman iman yang telah kita rasakan masing-masing, bahwa Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Itulah bukti kesetiaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Ia pasti menolong dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, dengan bersyukur, itu berarti kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Dan kasih Allah itu bagi kita kekal adanya. Kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga adalah bersorak-sorai kepada Tuhan dengan cara hidup dengan rendah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Daud ini adalah seorang raja, namun dia tetap merendahkan hatinya di hadapan Allah. Sekalipun dia memiliki harta banyak, punya kuasa, namun hidupnya ia baru merasakan ketenangan ketika tabut perjanjian tiba di Yerusalem. Ia merasakan kedamaian ketika Allah hadir di tengah-tengah kehidupan bangsanya atau umatnya yang dipimpin. Itulah sebabnya nanti dia bersorak-sorai di hadapan Tuhan dan mengajak seluruh umat Israel bersorak di hadapan Tuhan. Bagi Daud, ia tidak lebih daripada yang lain, yang memohon belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkan hidup mereka dari berbagai persoalan, dari musuh mereka. Karena ia menyadari bahwa hidupnya adalah tidak berdaya. Ia menyadari bahwa hidupnya itu penuh dengan kelemahan. Ia menyadari bahwa hidupnya itu penuh dengan keterbatasan. Itulah sebabnya karena dia berada di tengah-tengah keterbatasan, karena dia sedang berada di tengah-tengah kelemahan,
Ia membutuhkan pertolongan Tuhan. Ia membutuhkan pembelaan Tuhan. Ia membutuhkan penyertaan Tuhan. Dan itulah sebabnya dia memuliakan Tuhan. Dan mengakui Tuhan Allah yang layak dipuji untuk selama-lamanya. Dengan kerendahan hati, ia datang di hadapan. Ia memuji Tuhan sebagai ekspresi pengakuan yang jujur dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana juga dengan hidup kita saat ini? Hidup bersama dengan Allah akan membawa sorak-sorai, syukur dan pujian. Inilah yang dapat kita renungkan melalui nats ini. Bahwa sungguh indahnya kehidupan kita kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita hidup berjalan bersama dengan Raja Penguasa alam semesta ini. Itulah sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Kristus, mari kita mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah setiap kita menyerahkan kehidupan kita, membiarkan seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk digembalakan, untuk dikendalikan oleh Tuhan. Itu artinya ketika kita menyerahkan totalitas hidup kita, berarti kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Sebagai bukti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita mengakui keterbatasan hidup kita. Dengan bersyukur kepada Tuhan, itu artinya kita mengakui bahwa dialah yang mampu menolong, menyertai kita, membebaskan kita di tengah-tengah situasi wabah yang sedang melanda bumi atau umat manusia saat ini. Ucapan syukur bukan hanya di saat kita ulang tahun. Ucapan syukur bukan hanya di saat kita menerima berkat Tuhan. Bukan hanya di saat kita memiliki jabatan yang baru. Bukan hanya di saat kita sembuh dari penyakit. Bukan hanya di saat kita lulus dari pendidikan. Tetapi ucapan syukur dan pujian mengalir dalam kehidupan kita. Yaitu dalam segala situasi. Dalam kondisi apapun. Kita diajak. Hendaknya kita tidak berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah sungguh telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Ia mengorbankan dirinya bagi kita melalui Yesus Kristus untuk menyatakan kasih dalam hidup kita. Kasih Allah kekal adanya dan tidak pernah berhenti dan tidak pernah pudar oleh situasi atau waktu. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan menolong kita, membangkitkan semangat kita untuk tetap bersukacita, bersorak di hadapan Tuhan, sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Kiranya Tuhan beserta kita sekalian. Ayat hafalan bagi kita yaitu dari 1 Tawarikh 16 ayat 31 berkata, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Mari kita bersama-sama 3 ya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh diajar untuk selalu bersorak-sorai, bersukacita, bergembira di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan Tuhan mengajar kami untuk selalu bersyukur apapun kondisi kami.
dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang terus mengajar kami, memimpin kami, sehingga kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut dengan pujian, kami telah dengar firman-Mu. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan Allah semesta. Resapkan di hati kami agar tak terlupa. Berkatilah pada kami agar kami sejahtera semua. Sucikanlah jiwa kami padamu berkenan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anna Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat menyapa penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita akan mengakhiri persekutuan ini, ibadah ini. Saya undang semuanya Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sekalipun kami melaksanakan di rumah kami masing-masing oleh karena situasi yang sedang kami alami saat ini. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan bahwa sampai saat ini ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dan itu semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan, atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami. Kalau kami boleh sampai saat ini semata-mata karena kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, di rumah mereka masing-masing saat ini, yang sedang melaksanakan ibadah. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menolong mereka, dan Engkau yang memimpin kehidupan mereka. Jika mereka berada dalam keadaan kesulitan saat ini, oleh karena situasi yang terjadi, ya Bapa kasihilah mereka. Bukalah jalan bagi mereka ya Tuhan dari setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini. Kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dalam setiap sakit penyakit yang mereka alami. Ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk beberapa keluarga umat-Mu Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan hidup, yang sedang mengalami kesedihan, yang sedang mengalami duka saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka. Keluarga besar orang tua kami, Bapak Talu, Mama Talu, Inadiki, dan Ibu Ina Endru, yang sedang berduka. Oleh karena Tuhan telah memanggil anak atau suami yang begitu mereka kasihi di 1 minggu yang lalu. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga ini ya Tuhan. Hiburkan mereka, kuatkan mereka. Kami percaya secara manusia sulit untuk diterima. Tetapi kami percaya bahwa Allah punya rencana yang baik. Allah punya rencana di dalam setiap hal yang terjadi. Oleh karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Kuatkan dan hiburkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, untuk keluarga hamba-Mu, Bapak Satuannya Kriso, Bapak Ama Joiner Gule, yang beberapa hari yang telah kami lalui juga Tuhan, mengalami duka oleh karena Tuhan telah memanggil orang tua, yaitu ibu kandung dari Bapak Ama Joiner. Tuhan, kami hanya berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghiburkan. Sekalipun mereka tidak bisa hadir di Pulau Niasana Tuhan, oleh karena situasi yang sedang kami alami saat ini. Tapi kami percaya bahwa semua keluarga yang ada di Pulau Jawa ini, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghiburkan. Dan keluarga besar yang ada di Nias, tetap diberkati oleh Tuhan, dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk beberapa umat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Baik orang tua kami Bapak Ama Karunia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan anugerah-Mu. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa mukjizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, dan nyatakan kuasa-Mu. Dan begitu juga kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang lain Tuhan, yang mengalami pergumulan hidup. Kami mohon, Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk situasi bangsa dan negara kami saat ini. Terlebih-lebih Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi virus corona, yang sedang dirawat di berbagai rumah sakit saat ini. Ya Bapa di sorga, kiranya Engkau yang menolong mereka. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Berkati setiap obat yang mereka gunakan Tuhan, sehingga menjadi alat Tuhan
untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk seluruh tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani wabah yang sedang melanda negeri kami dan berbagai negara di dunia saat ini. Ya Tuhan, tolong mereka, lindungi mereka, berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap semangat, mereka tetap kuat, dan mereka juga boleh melayani dengan baik saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi. Kami percaya pengorbanan mereka luar biasa. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Dan oleh karena itu kami mohon Tuhan berkati keluarga yang mereka tinggalkan. Sertai mereka ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan beserta dengan hamba-hambamu seluruh tenaga medis. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden kami, sampai kota di mana kami hadir, yaitu kota Depok. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami. Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk menjalankan pemerintahan dengan baik, berdasarkan takut akan Tuhan. Secara khusus kota Depok, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau berkata dalam firman-Mu, berdoalah untuk setiap kota di mana kamu hadir, karena kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan-Mu. Kami mohon kota ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, untuk pelayanan di tingkat sinodal, resor. Kiranya Engkau yang memberkati pelayanan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tingkat resor dan sinodal. Engkau beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh umat-Mu di negeri kami yang sedang melaksanakan ibadah saat ini. Kiranya Allah sumber damai sejahtera menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa wabah yang sedang melanda negeri kami akan berlalu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan setiap kami anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah, dan jadilah saksi Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selamanya. Amin. Kita menyambut dengan pujian Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Denganlah ku melangkah setapapun, apabila Kau tak ada di sampingku. Selamat hari Minggu bagi kita. Shalom, Yahovah.